Sejarah Manusia dengan NIM 857130201. Di sini saya akan menerangkan tentang evaluasi proses dan hasil belajar IPA di SD. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari evaluasi pendidikan di SD, pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi. Menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 1935 telah menyatakan bahwa pendidikan atau pengajaran bertujuan untuk mengembangkan rasa cipta, rasa, dan rasa peserta didik. Menurut B.S. Blount menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita kenal adalah taksonomi. Tujuan pendidikan memiliki 3 kawasan. 1. Ranah efektif, ranah proses berpikir. 2. Ranah efektif, ranah sikap hidup. 3. Ranah psikomotor dan ranah keterampilan fisik. Untuk mengembangkan ranah tersebut, kita harus menyampai kepada jenjang yang telah tercantum di taksonomi pembelajaran, tingkat kognitif, efektif, dan psikometer. L. Kognitif tingkat C. Penilaian, sistematis, analisis, dan penerapan pengembangan ingatan. R. Afektif. A. Menjadi pola hidup, mengatur diri, menghargai, menganggap, menerima. P. Psikomotor. Gerakan kompleks, gerakan mekanik, meniru, sikap bertindak, dan parastempel. Hubungan tujuan pembelajaran. Hubungan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan belajar dan evolusi digambar seperti bagian selanjutnya, merancang pelaksanaan pembelajaran oleh para pendidik di lembaga masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus tergambar konsep apa yang ingin dikembangkan pada ranah mana dan pada jenjang apa. Sebagian hubungan ketiga aspek di atas tidak sederhana seperti yang digambarkan dengan berbagai tersebut oleh Taylor. Dinyatakan bahwa hasil evaluasi memberi masukan pada kualitas proses pembelajaran dan kualitas tujuannya untuk menguasai secara sederhana dapat dibaca bahwa dalam 1 jam pertemuan telah diajarkan 6-7 esensi. 4-6 dari tujuan tersebut dikuasai oleh hampir setiap peserta didik, jadi prosesnya sudah baik dan sudah tercapai. Ada 2 tujuan, yaitu tujuan nomor 2 dan 3. Hampir setiap peserta didik belum menguasai. Untuk mengatasi masalah ini lebih dahulu harus dicantumkan penyebabnya. Apakah metode kurang tepat, tujuan terlalu tinggi, atau masalah lain seperti lingkungan? Setelah dikuasai, diketahui penyebabnya, pembelajaran diulang dengan memperhatikan penyebaban tersebut. Setelah proses pembelajaran berlangsung beberapa minggu, telah banyak pokok pembahasan yang telah dibicarakan, penilaian formatif dan penilaian proses yang selalu dilaksanakan, dibahas setelah dibicarakan. Penilaian formatif atau penilaian proses dilaksanakan, tiba saatnya untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang dicapai oleh peserta didik. Kemajuan ini akan digunakan sebagai laporan baik kepada kepala sekolah maupun kepada orang tua. Untuk mengetahui kemajuan peserta didik tersebut diperlukan penguasaan yang menggunakan alat ukur tes. Hasil penguasaan nilai yang akan digunakan sebagai dasar memberi nilai. Hasil pengukuran ini dicantumkan dalam buku kemajuan peserta didik atau buku rapot. Bagian di bawah ini menggunakan pelaksanaan evaluasi proses dan evaluasi hasil belajar dalam 1 caturwulan. Hasil evaluasi dan evaluasi hasil belajar terhadap nilai dan akhir dibicarakan kepada siswa. Apakah ada di antara mata pelajaran yang paling banyak materinya sumbang pada masing-masing ranah yang disebut? Untuk mencari jawaban pada pertanyaan diperhatikan mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan dan dibandingkan dengan mata pelajaran matematika. Bahkan pembelajaran jasmani banyak dilatih keterampilan fisik. Pendidikan jasmani melatih pencederaan supaya bergerak secara teratur dan cepat dan tepat. Latihan tentang ingatan, pemahaman, penerapan hukum atau konsep agak kurang. Guru kelas di SD atau
Guru yang diserahkan tugas mengajar beberapa mata pelajaran tidak mustahil ketika ranah yang disebabkan dikembangkan hampir sama bobotnya. Pengembangan ini dapat diprogram dalam jadwal sehari-hari, tetapi secara tidak langsung dapat dirasakan, diamati, dan dilakukan oleh peserta didik. Banyak di antara unsur-unsur efektif yang berkembang dengan sendirinya. Contoh, guru yang selalu bersih, rapi, tepat waktu dalam kegiatan sehari-hari di sekolah mempengaruhi peserta didik, dan akhirnya mereka menyemangati bahwa bersih, yang rapi, yang tepat waktu, dan menjadi tidak senang atau benci pada yang kotor, yang mensatukan, yang datang terlambat atau tidak mengerjakan tugas. Cukup sekian dari saya yang saya sampaikan. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.